Jadi ini ya, seri yang mereaksi karena minggu lalu Muhammad Ali kembali lagi memainkan joget dangdutnya dengan Yakub Sulistyo. Yakub Sulistyo memberikan saweran dan Muhammad Ali sedang joget dangdut. Wah, hebat banget. Yang intinya di dalam kolaborasi Muhammad Ali dengan Yakub Sulistyo adalah hapuskan nama Allah dan buang dari Alkitab dan tidak boleh diucapkan orang Kristen. Nah, karena Menahem Ali dan Yakub Sulistyo berkolaborasi semacam itu di minggu lalu, akhirnya saya mereaksi di siang hari ini. Topik di sini ada banyak, oleh karena itu saya tidak bisa memberikan dalam satu postingan yang panjang. Saya pecah menjadi beberapa bagian. Nama Allah bukan hanya milik orang Kristen. Saya berusaha menelanjangi dan meluruskan kekeliruan dari Muhammad Ali yang bekennya nama emailnya Menahem Ali dan Yakub Sulistyo. Inti dari Zoom meeting antara Menahem Ali dan Yakub Sulistyo, Allah itu bukan miliknya orang Kristen, itu miliknya agama Islam atau selain orang Islam. Yang jelas bukan miliknya orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh, karena di dalam doktrin Yahweisme yang mengharuskan menyebut kata Yahweh, Allah itu dianggap nama dewa atau nama setan. Nama sesembahan agama lain bukan milik agama Kristen, yang mana tidak boleh diucapkan dari lidah dan berkata semua orang-orang Kristen. Ini dalam doktrinnya Yahweisme. Itu adalah pengucapan yang salah, berdosa dan masuk neraka. Barang siapa mengucapkan kata Allah, itu sesat, keliru, menyebut nama ilah lain, nama berhala, nama dewa lain, yang dilarang diucapkan di dalam Alkitab. Dan kolaborasi antara Muhammad Ali dan beberapa orang-orang Muslim yang sepaham dengan Menahem atau Muhammad Ali dengan Yakub Sulistyo, ini merupakan pertemuan ulang dari sekutu lama. Karena Muhammad Ali dan Yakub Sulistyo ini sudah bekerja sama dan bersekutu sejak lama. Beberapa tahun yang lalu, di Jawa Pos, Gereja Yakin Hidup Sukses YHS-nya Pendeta Yusak Hadi Siswantoro, dia memasang iklan memberikan tantangan terbuka di dalam Jawa Pos. Siapa dari pihak Kristen yang merasa sanggup untuk menghadapi Yakub Sulistyo dan Menahem Ali untuk berdebat, berdiskusi, berdialog tentang nama Allah, silakan mengajukan nama ke Gereja YHS Malang Jalan Tenaga Lengkap di iklan di Jawa Pos. Begitu Gereja Yakin Hidup Sukses di Jalan Tenaga miliknya Pak Pendeta Yusak Hadi Siswantoro memasang iklan tantangan terbuka untuk siapapun, saya meladeni. Saya buat surat resmi tertulis, saya Gracia Bello akan meladeni tantangan debat dari pihak IHS yang mengeluarkan jago debatnya Yakub Sulistyo dan Ustadz Muslim Muhammad Ali atau yang dikenal dengan Menahem Ali. Setelah surat ini resmi dari saya dikirim oleh saudara saya ke tangan kantor di YHS langsung, kami tunggu-tunggu, entah kenapa tiba-tiba ada pengumuman via radio dan SMS, acara debat terbuka yang sampai dipasang iklan nantang-nantang semua gereja seluruh Indonesia, itu dibatalkan oleh YHS. Hingga saat ini saya tidak pernah tahu, dan mungkin saya juga nggak kepingin tahu apa alasan mereka membatalkan. Yang jelas saya sudah mengirimkan surat resmi tertulis dengan tanda tangan atas nama saya. Saya bersedia menghadapi dua jago debater yang dipersiapkan oleh Gereja Yakin Hidup Sukses, Yakub Sulistyo dan Muhammad Ali. Jadi kolaborasi yang kemarin minggu lalu tampil di YouTube itu sudah lama kerjasama mereka dan
Mereka memang sudah bersekutu sejak lama. Jadi memang itu strategi yang saya lihat dari kelompok-kelompok Yahweisme. Dia memanfaatkan kelompok Islam yang anti terhadap orang-orang Kristen yang menggunakan kata Allah, seperti di Malaysia. Tujuannya untuk kelompok Islam versi ini, jenis ini, dibenturkan dengan semua orang-orang Kristen. Yakub Sulistyo sudah pernah menggugat LAI dan berusaha menghilangkan semua kata Allah di dalam terjemahan-terjemahan Alkitab. Karena upayanya gagal, dia kalah di pengadilan, dia menggunakan strategi lain, menyebarkan informasi yang sesat, gigi bergerilya, menyebarluaskan nama Allah itu sesat, nama Allah itu nama setan, nama dewa, itu bukan nama ilah, bukan nama Tuhan kita. Itu bisa jadi Tuhannya orang Islam kah, agama Bahai kah, agama lain silakan. Tapi itu bukan nama sesembahan kita, sehingga itu tidak boleh dipakai karena itu adalah nama ilah lain, nama berhala. Nah, singkat cerita, apapun rencana mereka tentang penyebarluasan nama kata Yahweh dan berusaha menghilangkan kata Allah, saya sudah menghadapi debat ini berkali-kali dengan jagoan-jagoan debater dari pihak Yahwisme 3 kali. Pertama saya lawan Jack Ma Yong sama Stephen G di GKT Gereja Kristus Tuhan di Malang, di Jalan Pahlawan Trip, atas prakarsa BMGK, organisasi gereja-gereja semacam BAMAK, BMGK Malang. Kedua, saya debat dengan kelompok Yahweisme ini di, kalau nggak salah, di GBT apa GBT kalau nggak salah, di daerah Kutisari. Saya debat dengan pentolan-pentolannya, Profesor Christian dan Teguh Hindarto. Mereka kelimpungan debat yang kedua kali. Saya diminta berdebat lagi untuk yang ketiga kalinya dengan Dr. Puspita kalau nggak salah. Itu dari jemaat GBIS yang di Malang di daerah Kauman, di dekat sana, entah jalan apa tuh. 3 kali saya berdebat. Jadi, saya nggak pernah menghindar, bahkan saya menunggu-nunggu, saya minta waktu, sudah berkali-kali menantang si Yakub Sulistyo, kapan kamu berani ketemu dengan saya? Kalau yang lain-lain sudah berkali-kali. Termasuk upaya mereka untuk membenturkan Kristen dengan kelompok Islam. Saya di GBT kalau nggak salah ya, yang di debat yang kedua di Kutisari itu, saya umumkan dari mimbar debat, kalau ada kelompok Islam yang mau berdebat dengan saya tentang nama Allah, contohnya Persatuan Dai di Wonosobo menolak kata Allah dipakai orang Kristen, pertemukan saya dengan para dai dari Wonosobo, saya akan hadapi. Tapi sejak saya ngomong terbuka di GBT kalau nggak salah ya, di Kutisari itu, gerejanya Kutisari saya masih ingat, tapi sinodenya saya lupa. Nggak ada respon, tanggapan untuk tantangan saya. Malah di situ saya lihat kelompoknya Menahem Ali hadir. Kelompok Islam hadir sebagai pemirsa tentang jalannya debat antara saya dengan kelompok Yahwisme. Jadi upaya untuk merongrong kekristenan dari kelompok Yahwisme, menyebarkan isu bahwa Yahweh lah yang harus disebut, Allah itu nama ilah lain, nama berhala, nama dewa, bukan nama sesembahan kita, itu sejak lama. Dan memang dua kelompok ini selalu membentuk koalisi taktis antara Islam dan Yahwisme untuk melawan semua orang Kristen termasuk LAI. Nama Allah, Muhammad Ali dan Yakub Sulistyo sepakat bahwa nama Allah itu bisa jadi milik Islam ataupun nama selain milik Islam, yang pasti bukan nama sesembahan Kristen. Jadi yang bukan Kristen, yang bukan Islam, tidak punya hak, karena itu hak miliknya Islam. Saya tegaskan, Allah itu bahasa Arab, bukan hak miliknya Islam. Ini ngawur pol. Secara logika,
sebelum saya bukakan data-datanya, menurut logika sederhana, agama yang sudah ada di Arab sebelum Islam itu ada agama Kristen, termasuk kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ada agama macam-macam, agama Hanif, agama Mani, Sabi'in. Itu agama-agama monoteisme yang muncul sebelum Islam, tapi bukan rumpun Kristen maupun rumpun Yahudi. Orang Arab sebelum Islam, sebagian banyak yang memeluk agama Yahudi dan Kristen. Dan mereka sudah menggunakan kata alas, karena memang mereka orang Arab. Walau agamanya Yahudi maupun Kristen. Ini secara nalar sederhana aja kita sudah bisa lihat semacam ini. Untuk melihat bahwa opini yang dikembangkan Muhammad Ali dan Yakub Sulistyo itu opini sesat, opini ngawur yang memiliki efek untuk konflik horizontal. Mereka menginginkan konflik seperti terjadi di Malaysia. Walaupun informasi terakhir, Malaysia sudah berubah dan mengizinkan Allah dipakai oleh agama Kristen. Nah, kita akan melakukan pembuktian, tidak lagi adu tafsir, bersilat kata, tapi menggunakan pembuktian. Bahwa nama Allah sudah banyak dipakai di dalam lingkungan Kristen Arab sebelum Islam ada, sebelum Muhammad lahir. Prasasti-prasasti Kristen pra-Islam terlalu banyak. Dan nama Allah atau Al-Ilah tertulis di mana-mana. Nih ya. Kalau di dalam lingkungan internal Islam, mengenai kata Allah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Allah itu punya asal-usul. Bisa dilacak asal-usulnya. Tapi ada yang mengatakan Allah itu bukan kata benda yang ada dilacak asal-usulnya. Dia itu nama yang tidak memiliki asal-usul atau murtajal atau jamid. Untuk pendapat yang kedua ini didukung oleh ulama-ulama Ibnu Arabi, Abdul Qasim Suhaili. Tapi yang mengatakan pendapat pertama, Allah itu ada asal-usulnya, itu kata benda dalam bahasa Arab ada asal-usulnya. Ulama-ulama yang mendukungnya tidak kalah hebat, malah ini ulama-ulama yang ternama. Sibawai adalah penulis buku grammar tata bahasa Arab yang tertua di dunia. Sibawai sebagai penulis Alkitab, nama kitabnya adalah Alkitab, The Book. Itu adalah buku grammar tata bahasa Arab yang tertua di dunia, mengatakan Allah itu ada asal-usulnya, dari kata asal-usulnya dari kata Al-Ilah yang dipersingkat. Selain Sibawai atau Bari, penafsir dan penulis sirah di dalam lingkungan Islam yang ternama, termasuk Samaksari, ulama Mu'tazilah yang tafsirnya masih dipakai sampai zaman ini oleh semua orang. Ini Mu'tazilah yang sangat kenamaan. Karena meskipun dia Mu'tazilah, akidahnya, teologi yang dia pahami, yang dia imani ini adalah bid'ah, tapi hasil karya tafsirnya di dalam hasil karya tafsir Qur'annya ini diakui sebagai tafsir Al-Quran yang terindah gaya bahasanya. Oleh karena itu kita masih bisa menjumpai dan masih diperjualbelikan secara umum di berbagai toko buku muslim tafsir Al-Kasaf tulisannya Samaksari. Ini yang pendapat mengenai Allah itu ada asal-usulnya. Itu bukan orang-orang yang ecek-ecek. Orang-orang yang hebat, ahli-ahli bahasa juga. Bagi yang mengatakan Allah itu ada, bisa dilacak asal-usulnya, itu mereka memiliki argumentasi, penjelasannya seperti ini. Allah itu dari kata benda umum dalam bahasa Arab, Al-Ilah, the God. The, Al itu definite article, kata sandang. The Ilah God, the God. Di mana terjadi peluruhan. Kata I, hamzanya itu dibuang, sehingga lam yang di al bergabung dengan lam yang di belakang lah. Sehingga terjadi penyingkatan yang namanya Al
al-ilah menjadi Allah. Begitu hamzahnya hilang, terjadi pemendekan kata dan penggabungan al dengan lah menjadi Allah. Ini pendapatnya Sibawai, Samaksari atau Bari dan berbagai ulama yang lain. Di dalam bukunya Fathul Mu'in, Tabarasi juga sama. Dan banyak sekali ulama-ulama yang bahkan yang terbanyak menguatkan yang seperti ini. Kata Allah tidak punya asal usul itu malah tidak dipakai di dalam dunia Arab zaman sekarang. Itu hanya ada di dalam literatur, tapi tidak menguat di dalam kehidupan sehari-hari di dunia Arab sampai saat ini. Ini ya, kita lihat penyebutan nama Allah, kita bisa lihat di NU online, NU. Jadi Nahdlatul Ulama di internet, di Nahdlatul Ulama online memberikan penjelasan. Saya screenshot. Ini alamatnya nu.org.id postread 64882 perihal penyebutan nama Allah. Lihat apa tulisannya orang-orang NU. Allah ini kebiasaan orang-orang Allah yang selalu menggunakan lafal al-ilah. Penambahan kata al pada ilah dimaksudkan untuk menunjuk sesuatu yang telah dikenal menjadi bentuk tertentu. Al, definite artikel itu tertentu. Degat Tuhan yang itu. Dalam Majma'ul Bayan, Al-Tabarasi menerangkan huruf I hamzah pada al-ilah itu hilang dalam percakapan sehari-hari sehingga terjadi penggabungan, penyingkatan dari kata al-ilah sehingga diucapkan Allah. Ini di dalam websitenya Nahdlatul Online, nu.org.id. Tentang Allah yang berasal dari kata al-ilah, ada asal-usulnya. Allah itu dalam websitenya NU berasal dari kata ilah, God. Allah itu the God. Al-ilah, God. Al-ilah dengan Allah itu sama, bentuk panjang, bentuk singkatnya. Dengan menghilangkan huruf hamzah dan menggantinya dengan kata al yang telah dijelaskan dalam Ar-Raqib dalam bukunya Al-Mufrodat. Mufrodat ini kalau dalam bahasa artinya kata. Kata. Mufrodat itu kata. Buku tentang tata bahasa kata ini, sebutan Allah dikhususkan bagi nama Allah sebagai wajibul wujud atau zat yang mutlak wajib ada. Silahkan. Tapi yang jelas, At-Tabrasi dan Ar-Raqib memiliki pandangan yang sama dengan Sibawai dan At-Tabari dan ulama-ulama yang ternama di dalam dunia Islam maupun dalam grammar Arab. Ini ya, saya fotokan tafsir At-Tabari volume 1 pada waktu penjelasan di surat Al-Fatihah, surah yang pertama. At-Tabari menjelaskan, lafaz Allah berasal dari perkataan orang Arab al-ilah yang huruf hamzah dibuang dan huruf lam yang asli bertemu dengan huruf lam tambahan. Lalu keduanya melebur menjadi satu dan jadilah lafaz Allah. Ini tulisannya At-Tabari yang sama dengan Sibawai dan nanti juga dijelaskan yang sama dengan Samaksari, sama dengan At-Tabrasi, sama dengan Ar-Raqib dan banyak sekali ulama-ulama muslim yang kompeten, mahir dan pakar dalam tata bahasa Arab ini menyebutkan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu bisa beli, tapi masalahnya tafsir At-Tabari sekarang tidak bisa dibeli eceran. Dulu saya mencicil satu persatu, masih bisa beli eceran. Saya beli nomor 1, beli yang nomor volume 21 tentang Ismail atau Ishak, saya beli nomor sekian. Tapi sekarang toko-toko buku muslim tidak lagi menjual eceran satu persatu, tapi harus satu set. Berapa volume harus dibeli jadi satu. Samaksari di dalam tafsir Qur'annya Al-Kasaf, tafsir Al-Quran dengan gaya bahasa yang terbaik dan yang terindah, sangat-sangat poetis, yang masih dijual umum di seluruh toko buku-buku muslim,
masih mudah menemui ini, bahkan di online pun masih banyak. Sekalipun dia Mu'tazilah, tapi tetap dipakai. Artinya apa? Ini suatu hal yang tidak lazim. Ulama yang dikategorikan bid'ah karena dia Mu'tazilah, kok tafsirnya masih dipakai oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, toko-toko muslim yang semua Ahlussunnah wal Jamaah masih menjualnya ini. Pasti ada sesuatu yang hebat sehingga mereka menggunakan dan memperjualbelikan tafsir Al-Kasaf. Di dalam tulisannya tafsir Al-Kasaf, nanti saya tunjukkan minggu depan, Allah itu isim, noun, kata benda dalam bahasa Arab, isim jinsi. Kalau ulama yang lain ada yang mengategorikan itu isim alam, kata benda umum. Tapi kalau Semaksari di dalam tafsirnya menjelaskan, itu bukan isim alam, tapi isim jinsi, kata benda jenis tertentu. Isim itu kata benda atau noun. Itu bahasa Arab, itu noun, kata benda, bukan nama pribadi. Seperti Geda Bruce Nyali dan pemikiran kelirunya Yofie Listio. Dan Allah itu penyingkatan dari kata al-ilah, di mana hamzah i-nya hilang, sehingga menjadi Allah. Pengucapannya lebih diperpendek. Dan kata Allah ini, malah kalau kita lihat menurut tata bahasa, ini malah cocok seperti yang dibilang Samaksari, Sibawai, sama At-Tabari. Ini bukan nama diri, bukan proper name. Tapi ini isim. Ini noun, kata benda. Di mana al-nya ini bukan nama Allah, tapi al ini definite article, al-ilah. Sehingga karena dia ini isim, kata benda, dia bisa hilang sewaktu-waktu kata al-nya ini. Dan ini terjadi di dalam banyak percakapan dalam teks-teks bahasa Arab, di mana Allah itu hanya ditulis tanpa al. Ini kita akan lihat. Jadi Allah di sini ini bukan nama. Ini kata sandang penunjuk tertentu. The God. Al itu definite article al dengan kata ilah. Sehingga di dalam tata bahasa Arab sangat umum kita melihat kata yang ditulis, yang maksudnya Allah tidak ditulis lengkap Allah, hanya lah aja, alnya hilang. Itu lazim kita temui di dalam bahasa Arab karena memang itu kata benda, bukan nama pribadi. Kalau nama pribadi tidak bisa hilang karena itu satu kesatuan. Kalau nama pribadi, al di dalam nama pribadi yang mengandung kata al di depan tidak pernah bisa meluru hilang di dalam tata bahasa Arab. Beda sama Allah. Kita lihat ya. Ini dari Republika. Ada orang yang mengulas masalah tentang kata Allah. Mengutip Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan, lafal Allah, kata Allah adalah isim alam, kata benda umum untuk zat yang wajib al-wujud. Asal katanya adalah ilahun, God. Allah, the God. Ilahun, God. Ini dari republika.co. Ada orang yang memberikan penjelasan ini, menunjukkan bahwa pendapat ini dia mengutip dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Di dalam grammar bahasa Arab, saya masih belajar, belum mahir. Tetapi seenggak-enggaknya saya tidak goblok dan ngawur atau asal-asalan. Dan di dalam saya sedang belajar ini, saya menggerakkan orang-orang Kristen yang lain untuk ikut belajar bahasa Arab. Puji Tuhan, banyak yang ikut. Satu kelas itu sekitar yang terdaftar 37, tapi rata-rata yang ikut kelas per kursusnya itu 25-30 orang. Yang ngajar orang Indonesia. Tapi S2-nya spesialisasi bahasa Arab diambil di Mesir, dan yang ngajar ini orang Indonesia yang tinggal di Mesir 4 tahun. Sehingga bukan hanya ilmu teori yang dia pahami,
tapi dia live in, tinggal di tengah-tengah orang yang berbahasa Arab di Mesir selama 4 tahun. Sangat fasih mengenai Arab. Fusa Amiyah dia hafal. Karena dia orang Indonesia dan pernah tinggal dan S2-nya S2 bahasa Arab di Timur Tengah, tinggal 4 tahun. Bahkan anaknya pun lahir di Timur Tengah. Dia bisa memberikan penjelasan antara bahasa Arab yang seharusnya kepada orang-orang Indonesia karena dia memang orang Indonesia. Meskipun saya masih belum terlalu mahir, setidaknya saya nggak ngawur, dijelaskan di dalam oleh guru saya. Isim itu selalu ada kata alnya, ada kata penunjuknya. Tetapi kata benda ini, definite article, the God, atau the book, the chair, the pen, kata penunjuknya al itu hilang, kalau dia ketemu dengan bentuk munada, ya, munada, itu pasti akan hilang. Misalnya, al-mudaris, dosen. Kalau saya mengatakan, ya mudaris, alnya pasti hilang. Kalau dosen itu, al-mudaris, al-mudarisun. Kalau saya menyapa, wahai dosen, bukan, ya al-mudarisun, enggak. Alnya pasti hilang, al-mudaris. Atau ketemu domir, kata ganti. Buku, kitab. The book, Alkitab. Buku saya, kitabi. Bukumu, kita buka. Macam-macam. Jadi, kalau sudah kena domir, alnya pasti hilang. Hanya pasti kembali ke kata asal tanpa definite article. Tanpa kata sandang. Kata sandangnya pasti hilang. Ini aturan dalam tata bahasa Arab. Ini pasti hilang. Kalau bentuknya ketemu munada atau kata ganti milik, kata benda dalam bahasa Arab, alnya pasti hilang dan ini berlaku umum. Kembali ke kata asalnya. Contoh ya, kurs itu kan kursi. Kursi itu bahasa Arab. Al-kurs. Tapi kalau dia kena kata ganti, bentuk pemilik, kursi saya, bukan al-kursi, enggak. Tapi kursi. Ya, di akhir kalimat ini menandakan saya. Alnya pasti hilang. Kalau suatu kata benda dalam bahasa Arab bergandengan dengan kata ganti kepemilikan, alnya pasti hilang. Kursimu laki-laki, kursika, kursina, our chair, alnya pasti hilang semua. Jadi kalau kena domir, kata ganti, termasuk Allah. Allah kalau kena domir, tidak ada yang namanya Allahku, tidak ada. Pasti ilahi. Allah, the God, my God, Allah ini, the God. Kalau my God, Allahku, alnya pasti hilang menjadi bentuk semula, ilahi. Kena domir, ku, alnya pasti hilang. The God. Kalau your God, tidak ada Allahuka tidak ada. Alnya hilang menjadi ilahuka. Ini sudah masuk dalam bahasa Arab, tata bahasanya seperti ini. Jadi tidak mungkin di dalam bahasa Arab ada kata alahi, tidak ada. Yang ada ilahi. Allahuka, tidak mungkin yang ada ilahuka. Semua kata benda kena domir, kata ganti kepemilikan, pasti kembali ke bentuk kata asalnya. Ini aturan umum bahasa Arab. Tapi bagaimana dengan munada? Kalau kata benda dalam tata bahasa Arab, bentuk seruan, itu bisa hilang. Al-mudaris dipanggil the tutor, dosen saya, guru saya. Ya mudaris, alnya pasti hilang. Jadi kalau bentuknya munada, kata benda, alnya definite article, kata sandang tertentunya pasti hilang. Kembali ke bentuk asal. Tapi kenapa di dalam kata Allah, ya, yang artinya itu juga kependekan dari al-ilah,
Kok ada kata ya Allah? Kenapa Allah di dalam munada ya Allah, al-nya tidak hilang? Ini namanya di dalam bahasa Arab ini bentuk khusus. Yang mana kenapa Allah ini bisa dikasih munada ya Allah, al-nya tidak hilang? Ini dijelaskan oleh tafsir Al-Kasaf di Samaksari. Bentuk khusus ini itu seperti di dalam bentuk reguler dan bentuk irreguler. Ada bentuk kaidah umum, tapi ada bentuk-bentuk yang tidak mengikuti kaidah umum. Termasuk dalam tata bahasa Arab itu, kalau bentuk jamak itu ada polanya. Nah, pola-pola dalam kata jamak itu yang beraturan, itu namanya jamak salim. Jadi polanya sudah ada kayak rumusnya. Semua akan masuk rumus ini. Tapi ada bentuk jamak yang tidak mengikuti rumusan bentuk jamak salim. Itu yang namanya jamak tafsir. Jamak yang tidak beraturan. Jadi di dalam tata bahasa Arab mengenal bentuk-bentuk yang reguler, termasuk bentuk-bentuk irreguler. Samaksari sebagai ulama yang sepakat dengan, yang sama pendapatnya dengan Sibawayh dan At-Tabari, bahwa kata Allah itu berasal dari kata al-ilah, dia memberikan penjelasan kenapa kata Allah yang berasal dari kata al-ilah bisa tetap dipakai dalam bentuk munada ya Allah, kok bukan ya ilah. Meskipun ya ilah pun ya ada, tapi kenapa ya Allah kok masih ada? Itu dijelaskan nanti minggu depan saya jelaskan ya. Saya akan tunjukkan penjelasan Samaksari di dalam tafsir Al-Kasaf untuk menjelaskan bentuk khusus. Kenapa Allah, kata sandangnya al, tidak hilang dan bisa dipakai dalam bentuk munada, ya Allah. Padahal kalau menggunakan tata bahasa Arab yang sesungguhnya, harusnya isim, kata benda noun, kalau dalam bentuk munada, itu alnya pasti hilang. Itu ada dijelaskan di dalam tafsir Al-Kasaf, karya Samaksari, yang saya akan presentasikan minggu depan, bukan sekarang. Jadi, al nama diri. Tidak mungkin itu nama diri. Banyak ulama mengatakan itu isim, kata benda umum, noun. Isim jinsi itu Samaksari, kalau itu yang menganggapnya itu isim alam itu Zainuddin. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu isim alam, menganggap itu isim alam. Isim itu noun, kata benda umum dalam bahasa Arab, bukan nama diri. Sehingga di dalam teks-teks bahasa Arab baik di Quran maupun di Alkitab, banyak sekali kata yang artinya God, yang maksudnya itu ada God, tidak ditulis dalam bentuk Allah, tapi di dalam bentuk yang sudah hilang alnya. Tapi artinya Allah. Alnya hilang, hanya ditulis lah, itu pun artinya Allah, God. Kalau al itu nama diri, proper name, dia tidak akan berubah dalam bentuk apapun. Karena dianggap suatu kesatuan. Tapi, kata Allah yang adalah noun, bagi sebagian orang, ada yang memaknainya itu sebagai kata diri, dan karena semangat megalomaniaknya dia, ini adalah hak milik Islam. Selain Islam tidak boleh menggunakan kata Allah, ini hak milik kami. Yang kayak gini-gini itu juga ada di dalam Islam. Kebanyakan orang Islam yang non Timur Tengah. Orang Islam yang tidak tinggal di Timur Tengah, yang merasa lebih Islam dari orang-orang Islam, lebih Arab dari orang-orang Arab, orang Muslim yang di Malaysia yang mempermasalahkan kata ini. Di dalam perdebatan yang kedua saya dengan kelompok Yahwisme, teman saya pernah tanya, Profesor Christian dan Teguh Hindarto, Anda ini selalu mempermasalahkan kata Allah dan berusaha menghilangkan dari Alkitab dan melarang semua orang Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah. Yang saya mau tanya, bukankah di Timur Tengah itu orang Arab, berbahasa Arab, baik Kristen, Islam, atau Yahudi hidup berdampingan? Pernah enggak orang-orang Arab yang asli Arab, tinggal di tanah Arab, tidur, mimpi pun, menggigau pun dalam bahasa Arab, mempermasalahkan kata Arab seperti yang Anda permasalahkan di sini enggak? Karena logikanya mereka native speaker, petutur kata yang asli. Ada enggak orang Arab Saudi yang mempermasalahkan kata Allah dipakai sama orang-orang Arab yang beragama Kristen di Arab Saudi? Di Yaman,
sekalipun Kristen itu minoritas, orang Yahudi di Yaman, orang Kristen di Yaman, pernah nggak orang Muslim di Yaman melarang penggunaan kata Allah bagi orang-orang Yaman yang beragama Yahudi dan Kristen? Atau di Mesir, di Yordania? Mereka malu karena nggak pernah ada. Yang kayak gini, yang aneh-aneh ini orang-orang yang non-Arab, yang bukan Timur Tengah. Orang yang di luar Timur Tengah yang mempermasalahkan yang aneh-aneh ini. Sehingga dia membuat suatu pemikiran, pandangan-pandangannya ini kalau dikembangkan menjadi konflik horizontal di dalam masyarakat, dan sudah terjadi di Malaysia. Tapi puji Tuhan, terakhir informasi yang saya dapat, Malaysia sudah memberikan izin, membebaskan orang Kristen boleh menggunakan kata Allah. Yang melarang itu yang salah, karena mereka malu karena tidak sesuai dengan tata bahasa Arab sendiri dan sejarah. Ini ya, contoh kata Allah di dalam kalimat yang tidak ditulis lengkap Allah, tapi maknanya Allah, maknanya God, tapi tidak ditulis lengkap the God. Alhamdulillah. Ini contoh yang paling gampang. Alhamdulillah, segala puji, li, bagi Allah, cuma ditulis lah, alnya hilang. Tapi lah di dalam alhamdulillah itu maksudnya ya Allah itu. Kok bisa kata Allah itu hilang alnya? Kenapa nggak ditulis alhamdulillah Allah? Malah alhamdulillah Allah, ini aneh di dalam bahasa Arab. Karena Allah itu memang kata isim, noun, kata benda. Alnya bisa berubah, bisa hilang. Kalau Allah itu nama diri, pronoun, tidak mungkin ada kata yang bisa hilang dari nama diri. Termasuk al-majdulillah, segala kemuliaan bagi Allah. Alhamdulillah ini bisa dipakai sama orang Arab Kristen maupun Arab Muslim. Ini bahasa yang umum. Tapi kalau al-majdulillah ini khusus Kristen, ini khas Kristen. Karena al-majdulillah ini artinya segala kemuliaan bagi Allah. Ini bahasa yang dikenal di Timur Tengah, tapi lebih sering dipakai orang-orang Kristen di gereja-gereja. Al-majdulillah hida iman. Kalau habis pembacaan Mazmur atau apa, pasti jemaat akan menyoli dengan al-majdulillah hida iman. Al-majdulillah. Al-majdu segala kemuliaan. Li bagi. Lah segala kemuliaan bagi Allah. Allah tidak ditulis lengkap. Tidak pernah ada di dalam tata bahasa Arab, Alkitab maupun di dalam tulisan-tulisan Arab, al-majdu li Allah. Tidak pernah Allah. Tidak pernah ada. Karena Allah itu bukan nama diri. Dia isim. Dia kata benda. Dia noun. Alnya bisa hilang. Contoh, kata yang al di depan adalah nama diri itu al-yasa. Al-yasa, alnya di sini ini bukan definite article. Bukan de yasa, bukan. Al-yasa itu nama diri. Ini adalah nama lainnya Ilyas atau Elisa. Elisa di dalam bahasa Arab itu Ilyas atau al-yasa. Al di sini bukan definite article. Ini nama. Jadi ini satu kesatuan. Sehingga penggunaan yang menggunakan kata al-yasa, nama diri ini, tidak akan pernah menghilangkan kata al. Karena al-yasa ini satu kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah. Beda dengan isim, beda dengan kata benda. Yang al adalah definite article. Rumah al-yasa ya baitu al-yasa. Tidak bisa baitul yasa, tidak bisa. Karena al tidak bisa dipisahkan dari yasa. Al tidak bisa dipisahkan dari yasa karena ini bukan definite article. Ini satu kesatuan. Ini nama diri, proper name. Tapi kalau rumah Allah, apakah baitu Allah? Enggak. Rumah Allah menjadi alnya hilang, menjadi baitullah. Ya kan? Jadi beda nama diri atau proper name. Termasuk ini salah bukti. Yang ini bukan bukti tentang tata bahasa dari pandangan ustadz-ustadz. Ini bukti sejarah. Saya komunikasikan baik penjelasan dari para ulama-ulama Muslim sendiri tentang asal-usul kata Allah, tulisan-tulisan Nahdlatul Ulama maupun berbagai ulama-ulama yang lainnya. Saya memberikan
poin masukan tentang sejarah. Ini bukti bahwa nama Allah lebih dulu dipakai orang-orang Kristen Arab di Timur Tengah sebelum Islam muncul di dunia. Ya, dulu ini sudah saya sampaikan, sangat terkenal. Konsili tahun 300 kebalik, bukan 318, 381. Konsili Efesus, bukan 318, 381. Pada waktu konsili Efesus, uskup dari Arab yang hadir sebagai peserta sidang, peserta konsili, namanya Uskup Abdullah. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan, ini sangat-sangat terkenal. Di dalam daftar hadir orang-orang yang menjadi peserta konsili, nama uskup dari Arab yang menghadiri dan ikut mengambil keputusan tentang konsili Efesus namanya Uskup Abdullah, atau di dalam bahasa Yunaninya Abdelas, Uskup Abdullah. Kedua, saya temukan di dalam tulisannya Sumanto Al-Qurtubi. Sumanto ini orang Kristen, orang Muslim, orang Indonesia, tapi dia menjadi dosen di Arab Saudi. Dia orang Indonesia Muslim yang jadi dosen di Arab Saudi. Dia ngajar murid-muridnya, mahasiswanya semua orang Saudi, jadi dia selamat sampai hari ini. Dia ngajar di universitas di Arab Saudi, bertutur kata dalam bahasa Arab. Di dalam salah satu tulisannya dia memberikan informasi. Tahun 523 ada panglima perang Kristen dari Yaman, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Dia mati terbunuh tahun 523 di dalam perang. Di saat Abdullah bin Abu Bakar, panglima Kristen Arab dari Yaman, ini meninggal, dia pakai cincin, di dalam cincinnya tertulis Tuhanku Allahku, apa ya, Ilahi Robi atau apa kalau nggak salah. Di cincinnya yang dia pakai tertulis kata Tuhanku adalah Allahku. Termasuk di dalam buku yang saya baca, di dalam bukunya Jawad Ali, ini cendekiawan Muslim dari Irak yang nulis buku tentang Arab sebelum Islam, sejarah Arab sebelum Islam. Ada uskup Yaman yang mati syahid dibantai, puluhan ribu orang Kristen mati, termasuk uskupnya. Nah, uskup yang mati terbantai di tahun 525, Abdullah bin Samir. Ini bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Muhammad belum lahir, Islam belum muncul, Islam belum didakwakan. Ratusan tahun, bayangkan 381, 523, 525. Pada fase-fase sebelum Islam, sudah banyak orang-orang Kristen yang menggunakan kata Allah. Ini yang tulisannya Sumanto Al-Qurtubi, orang Indonesia yang jadi dosen di Universitas King Abdul Aziz di Arab Saudi. Di dalam tulisannya dia mengatakan, pada era kerajaan Himyar dan Aksum, juga banyak dijumpai nama-nama Kristen Arab yang menggunakan nama Abdullah, hamba Allah. Seorang jenderal Kristen bernama Abdullah bin Abu Bakar yang wafat di Najran, Yaman, di Arab Selatan, pada tahun 523 Masehi, juga tertangkap mengenakan cincin bertuliskan Allahu Robbi. Namanya Abdullah bin Abu Bakar. Pada waktu dia terbunuh, dia memakai cincin yang ada tulisannya Allahku adalah Tuhanku, Allahu Robbi. Ini keterangan sejarah yang saya dapat dari tulisannya Sumanto Al-Qurtubi, orang Indonesia Muslim yang jadi dosen di Universitas di Arab Saudi. Ini dari Dr. Jawad Ali, cendekiawan Muslim dari Irak. Sebagian penulis menyebutkan orang Kristen Najran yang dibunuh pada waktu itu berjumlah 20.000 orang. Yang lain menyebutkan bahwa orang-orang Kristen yang dibantai dibunuh 12.000. Yang lain ada yang menyebutkan bahwa penghuni parit yang dibantai di sana
orang-orang Kristen yang menjadi penghuni parit, jumlahnya nggak 12, bukan 20.000, tapi 70.000 orang. Mereka dibunuh oleh Zunuwas, orang yang beragama Yahudi. Terus, baca garis merah yang berikutnya. Menurut mereka, menurut keterangan ini, pemimpin Kristen Najran yang menyebarkan agama Kristen di sana adalah seorang orang asli Najran, orang Arab Selatan di Najran. Pemimpin Kristennya itu adalah Abdullah bin Samir. Jadi pendeta yang menyebarluaskan, menginjil, menyebarkan agama Kristen di Arab Selatan di Najran, waktu itu namanya Abdullah bin Samir. Abdullah, hamba Allah. Dia belajar agama Kristen dari seorang biarawan, dari seorang rahib yang dia temui, dan akhirnya dia mengikuti rahib itu, biarawan itu. Setelah dia belajar Kristen dari biarawan yang dia temui, dia mempengaruhi kaumnya, mempengaruhi orang-orang Arab Selatan, mempengaruhi orang-orang Najran, dengan menyembuhkan berbagai penyakit berkat doanya kepada Tuhan. Jadi pendeta Uskup Abdullah bin Samir ini setelah belajar tentang kekristenan sama biarawan, dia menginjil, dia mendoakan, terjadi banyak mujizat dan banyak orang disembuhkan atas doanya kepada Tuhan. Banyak orang yang berhasil Abdullah bin Samir sembuhkan. Doanya Abdullah bin Samir, Uskup Arab di Najran, membuat banyak orang yang sembuh. Sehingga yang mendapatkan mujizat kesembuhan atas doanya pendeta Uskup Abdullah bin Samir, rata-rata memeluk agama Kristen. Jadi penyebaran agama Kristen itu tersebar dengan cara ya seperti ini, doa mujizat oleh pendeta yang bernama Abdullah bin Samir. Mengenai ini kejadiannya tahun 525. Itu juga ditulis di dalam tafsir, coba ya. Ini kan ada footnote-nya kan, nomor 39, nomor 40 kan. Nah, footnote-nya ini, informasi ini, nomor 39, nomor 40 ini, diambil Dr. Jawad Ali dari mana? Ini loh, dari Tafsir Al-Qurtubi, volume 19, halaman 290, catatan kaki nomor 40, Tafsir Al-Qurtubi, volume 19, halaman 289. Ini di dalam catatan kaki, tulisannya Jawad Ali. Kalau mau lihat bukunya ini saya tunjukkan ya. Nih, saya buka kamera on. Ini bukunya. Prasasti-prasasti Kristen Arab sebelum munculnya agama Islam. Ini akan saya tampilkan minggu depan. Terlalu banyak bukti bahwa di biara-biara, reruntuhan-reruntuhan gereja, di nisan-nisannya, kuburan-kuburan Kristen, tertulis kata Al-Ilah atau Allah. Itu banyak sekali. Arab, sebelum kebangkitan Islam, banyak gereja didirikan, banyak biara berdiri, banyak kuburan-kuburan Kristen yang diberi tulisan oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Nah, gereja-gerejanya hancur runtuh, biaranya diruntuhkan, diserbu, dihancurkan. Di reruntuhan-reruntuhan gereja di padang gurun, di reruntuhan-reruntuhan biara di Timur Tengah, banyak terdapat inskripsi, prasasti-prasasti yang tertulis kata Al-Ilah atau Allah. Jadi, saya sudahi materi ini sampai di sini. Besok saya akan sambung ke part 2. Saya akan tunjukkan kenapa bentuk munada, bentuk seruan, ya Allah, tidak menghilangkan kata al. Padahal Samaksari mengatakan Allah itu dari kata al-ilah yang bergabung. Bentuk singkat kata al-ilah menjadi Allah. Penjelasan ini akan saya sampaikan minggu depan. Saya akan fotokan tafsir Al-Samaksari dari Al-Kasaf, termasuk di bagian kedua, saya akan menunjukkan fakta jikalau Yakub Sulistyo dan kelompok Yahwisme menuduh Allah adalah nama dewa, nama setan, nama iblis yang tidak boleh diucapkan oleh orang-orang Kristen, ini kesalahkaprahan. Saya akan tunjukkan juga bahwa nama YHWH itu nama dewa, nama setan, nama genderuwo yang tertulis di dalam Alkitab maupun di dalam prasasti.
Saya akan tunjukkan di bagian kedua besok. Kalau kita ngomong harus fair. Anda ngomong atas dasar ketidaktahuan Anda, sehingga menimbulkan hoax dan caci maki dan potensi untuk konflik horizontal. Dan Ali menyambut tawarannya Yakub Sulistyo untuk berusaha menyerang orang-orang Kristen. Saya sudah bantah di part pertama. Besok di part kedua, saya akan bantah lagi lebih detail. Terima kasih, Tuhan berkati. Halo. Ya, terima kasih. Tolong di apa namanya gambar saya ditampilkan utama. Ini tulisannya Jawad Ali. Dijadikan yang utama. Berbesar. Nah, Jawad Ali di buku ketiga Sejarah Arab sebelum Islam. Arab sebelum Islam itu seperti apa? Di dalam jilid ketiga ini tertulis jelas bahwa nama uskup di Najran yang mati syahid terbunuh bersama dengan puluhan ribu orang-orang Kristen di Arab Selatan di Najran, uskupnya Uskup Abdullah yang menyebarkan agama Kristen dengan berdoa dan terjadi banyak mukjizat. Dan catatan kakinya dari Jawad Ali ini diambil dari Tafsir Al-Qurtubi. Ini bukunya. Ini Tafsir At-Tabari. Jadi saya tidak pernah mundur mau debat sama Islam. Bahkan seluruh dai dari Wonosobo silakan maju. Ali maju silakan. Siapa yang mau debat mengklaim Allah itu milikmu, tidak boleh agama lain menggunakan kata Allah. Saya siap maju dan meladeni Anda kapanpun Anda kepingin nantang saya debat. Karena saya punya begitu banyak dokumen dan data sejarah. Bahwa itu sudah lebih dulu dipakai orang Kristen sebelum Islam lahir. Tulisan-tulisan ulama-ulama Muslim juga mendukung. Sudah saya tunjukkan dan saya akan tunjukkan lagi satu persatu minggu depan lebih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gracia untuk materi yang sudah disampaikan untuk pada siang hari ini. Nah, kami memberikan kesempatan untuk Pak Gracia break sebentar, belum menjawab pertanyaan. Langsung aja. Oh, langsung. Ya, pertanyaan bisa disampaikan kepada Saudara Piong 77. Silahkan, Saudara Piong 77 untuk membacakan pertanyaan. Ya, sampai saat ini belum ada yang masuk ya, Pak, untuk pertanyaannya mengenai tema kita pada siang dan sore hari ini ya, bahwa Allah itu bukan milik Islam saja ya. Jadi mungkin saya duluan bertanya deh. Jadi menurut Pak Gracia, kalau ada yang ajaran ya di Kristen itu seperti yang tadi dibilang YHS itu tidak menyebut Allah, apakah yang mengganti kata Allah itu di gereja itu salah, Pak? Enggak juga. Kalau ada orang Kristen dia tidak berbahasa Arab, berbahasa Chinese, berbahasa Jawa, berbahasa apa, enggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kamu mengharuskan Yahweh dan melarang bahasa kata Allah. Saya menerima orang-orang yang mengucapkan kata Jehovah. Menerima, nggak ada masalah buat saya. Saya menerima orang-orang yang mengatakan Yahweh. Meskipun kalau kita ngomong benar-benaran, saklek-saklekan, Yahweh malah tidak ada di dalam bahasa, di dalam Alkitab. Tapi saya bisa menerima penggunaan kata itu di dalam lingkungan Kristen. Anda mau menyebut dia dalam istilah, dalam bahasa apapun silakan. Yang menjadi masalah, kalau mereka mengkategorikan Allah itu adalah sesembahan asing, itu dewa, itu setan, itu berhala, yang tidak boleh diucapkan. Itu yang saya bilang keliru. Tapi kalau mereka nggak mau mengucapkan kata Allah, silakan, ada masalah. Mau menyebutkan kata Yahweh, silakan. Sekalipun di dalam saya, Yahweh pun juga merupakan nama gendruwo, nama dewa.
Tapi begitu mereka menyebut nama Yahweh, 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 dalam makna seperti itu untuk Tuhannya, silakan. Sekalipun saya tahu bahwa Yahweh adalah nama dewa, nama genderuwo di bidang lain, yang saya akan tunjukkan minggu depan. Jadi, ini kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan kalau mereka mempermasalahkan bahasa ini milik saya, bukan milikmu. Bahasa ini beragama Islam, bukan beragama Kristen. Yang kayak gini-gini kekanak-kanaan. Ini harus direaksi karena ini menjadikan potensi konflik di antara masyarakat yang sudah terjadi di Malaysia. Tapi tidak pernah terjadi di Arab sejak tahun kapanpun. Ribuan tahun bangsa Arab ada di Timur Tengah. Sampai hari ini tidak ada yang mempermasalahkan. Karena apa? Karena mereka orang Arab tahu sejarahnya seperti apa. Orang-orang yang bodoh, kurang baca ilmu, kurang informasi, terus terkena semangat aku yang paling hebat, ini milikku, hak milikku. Nah, penyakit-penyakit ini yang harus kita kikis, tidak boleh ada di Indonesia. Karena ini akan menimbulkan konflik horizontal. Sama kayak kata Tuhan. Ini kata dalam bahasa Indonesia yang dipakai bersama di Malaysia, Brunei, Indonesia, dipakai oleh orang suku apapun, agama kepercayaan apapun. Tidak boleh dong, Tuhan itu miliknya orang Kristen. Tidak boleh orang Islam menggunakan kata Tuhan. Nah, seperti itu. Ini kekanak-kanaan. Jadi mereka pengetahuannya kecil, kerdil, tapi sombongnya minta ampun. Sampai LAI digugat, bikin kolaborasi dengan Islam dengan tujuan untuk dibenturkan dengan semua orang Kristen. Ini kan trik-trik yang gila nih, menjijikkan di mata saya. Gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa sih. Tutup aja nanti. Minggu depan mungkin lebih banyak pertanyaannya. Yang jelas semua yang saya sampaikan, saya sudah tunjukkan bukan otak saya. Bukan fitnah saya. Atau Bari, saya tunjukkan. Tulisan-tulisan dari NU saya tunjukkan. Itu kutipan dari Fathul Mu'in, meskipun saya belum punya Fathul Mu'in, saya tunjukkan. Tulisannya Sumanto Al-Qurtubi, Jawad Ali saya tunjukkan. Ini bukan pengajaran saya tidak berbohong, saya tunjukkan pendapat-pendapat dari ulama-ulama Islam. Bahwa Allah itu milik bersama siapapun orang yang bertutur kata dalam bahasa Arab. Bisa jadi Allah dimaknai oleh kelompok tertentu sebagai nama dewa. Itu pun juga tertulis di dalam pembukaan terjemahan Al-Quran punyanya siapa tuh? Dijelaskan bahwa Allah zaman dulu dimaknai sebagai dewa yang punya 3 anak, Al-Lata, Al-Usa, Al-Manat. Allah bisa dimaknai dalam makna pagan oleh orang Arab, komunitas tertentu bisa. Tapi Allah juga sudah dipakai orang Kristen di Arab sebelum Islam, bukan dalam makna pagan. Sebagai Allah yang Esa, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebelum Islam ada, orang Kristen sudah pakai di Arab. Termasuk kata yang sama juga dipakai orang Muslim. Jadi jangan kekanak-kanaan, Allah ini milikku, tidak boleh dipakai sama kamu. Ini kekanak-kanaan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam sejarah. Terima kasih. Baik, ini ada satu ini Pak Gracia. Jadi bukankah dalam Al-Quran gereja dan kuil yang menyebutkan nama Allah akan dilindungi? Kenapa sekarang ada yang melarang? Ini akan menjadi problem teologis bagi Muhammad Ali, bukan buat saya. Ayatnya ada, kuil ataupun gereja yang nama Allah disebut akan dilindungi. Beda sama Muhammad Ali kan? Dia mengembangkan tafsir yang berbeda dari ayat ini. Sehingga dia berusaha menekan, mengeluarkan kata Allah buat orang Kristen. Betul Al-Quran mengatakan gereja yang menyebut nama Allah. Jadi memang ini sesuatu keruwetan di dalam dunia Islam dan yang juga dimainkan oleh sekte-sekte sesat yang ada di dalam Kristen. Yakub Sulistyo ini tidak percaya Tritunggal loh ya. Dia bukan hanya sebagai orang yang mengharuskan menggunakan kata Yahweh. Kalau tidak mengucapkan kata Yahweh masuk neraka. Barang siapa mengucapkan kata Allah bukan Yahweh masuk neraka. Dia juga sudah mendapat diri sebagai kelompok Yahweisme yang anti Tritunggal. Karena masih ada Yahweisme yang lain yang percaya Tritunggal. Yakub Sulistyo anti Tritunggal. Dan saya catat beberapa kebohongan-kebohongan yang selalu dia ucapkan yang akan saya keluarkan minggu depan. Bukan sekarang. Makasih. Kalau nggak ada pertanyaan ya ditutup aja Pak. Ya, baik. Jadi mungkin sudah jelas
ya. Jadi jangan mengklaim-klaim ya Pak Gracia ya. Coba kita mikir dulu ya siapa yang duluan ya Pak Gracia. Malah kita yang lebih dulu toleransi. Kita yang lebih dulu menggunakan kata Allah. Legowo, ikhlas, toleransi dipakai sama Muslim. Jawad Ali, sejarah Arab sebelum Islam. Mengutip Al-Qurtubi, orang Kristen sebelum Arab, sebelum Islam muncul. Panglima perangnya Abdullah bin Abdul Bakar mati terbunuh. Cincinnya tertulis Allahku Tuhanku. Kita lebih dulu menggunakan kata Allah. Islam muncul belakangan menggunakan kata Allah. Kita legowo, ikhlas, toleransi. Lah kamu yang keluar terakhir kok buaya sekali Muhammad Ali ini ngawur. Muhammad Ali ini ngawur. Munculnya belakangan, tapi sombongnya minta ampun dan kemelindi bahasa Jawa itu kemelindi. Keliru kemelindi. Iya, baik. Sebentar Pak. Ini ada dari Cahaya Garang ya. Cahaya Garang. Maaf, pertanyaannya terakhir. Kalau kata ilah apa sama dengan berhala? Ilah itu dari kata ilahun. Bahasa Inggrisnya God. Tuhan. Yang disembah, sesembahan. Ini netral. Bisa artinya Tuhan saya. Bisa artinya dewamu. Manapun. Ini netral. Sama kayak kata Elohim. Dalam bahasa Ibrani Elohim itu netral. Elohim bisa menjadi our God. Tuhan saya. Tapi kata Elohim dalam Alkitab bisa menjadi your God. Dalam makna itu dewamu, berhalamu. Itu kan netral. Elohim di dalam Alkitab bukan hanya untuk Allah kita, enggak. Elohim dalam Alkitab itu bisa untuk kita, bisa untuk sesembahan bangsa-bangsa kafir. Juga menggunakan kata Elohim. Termasuk kata ilah dari kata ilahun, itu artinya God. Bisa Tuhan saya, bisa Tuhanmu. Bisa Tuhan mereka. Itu kata bahasa Arab netral. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut di minggu depan ya. Kira-kira gitu. Pernyataan Pak D dari Batu, ketika Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi. Bukan Elohi, Eloi. Eloi itu artinya Tuhan kami, tapi itu dalam frase bahasa Aramaik. Pernyataan dari Dai Batu, penjuru, ketika Yesus disalib menggunakan Eli, Eli atau Eloi, Eloi. Sama aja, Eloi atau Elu sama. Itu frase bahasa Aramaik yang artinya Tuhanku, Tuhanku, Elku, Elku, lama sabahtani. Ini frase Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Lama sabahtani itu frase Aramaik, frase dari Pesita, bukan frase dari Masortic Text. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bro Piyong dan juga Pak Gracia yang sudah menjawab pertanyaan. Kami umumkan bahwa acara ini dirilai oleh channel-channel YouTube. Yang pertama oleh channel YouTube Minyo Manis, kemudian L2JLG Channel, Jakom Channel, Piyong 77, Pavel 88, Burage 77, dan channel-channel apologet Kristen lainnya. Dan kami umumkan bahwa setiap pagi di Zoom Sersan Keluarga Iman Rasuli ada saat teduh pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat oleh Pastor Valerino, dan kemudian hari Minggu ada ibadah raya jam 9 pagi bersama jemaat GCC. Setiap hari Senin dan Selasa jam 15 sampai 19 dan pukul 18 sampai 22 ada kuliah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana teologia di bidang apologetika dari STT Rai. Untuk informasi bisa masuk ke grup Telegram Keluarga Iman Rasuli. Kemudian hari Rabu jam 19 WIB ada pengajaran dari Pak Deking Gadas. Hari Kamis ada kursus Murtadin Mu'alaf jam 19 oleh Pak Gracia Pelo. Kemudian hari Jumat jam 20 ada duet Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey menelanjangi keliruan Ustadz Muhammad Ali. Dan seperti sekarang, setiap Sabtu jam 1 siang, Pak Gracia Pelo akan membuat seri membantah kolaborasi
Ustadz Muhammad Ali dengan Yakub Sulistyo. Nah, untuk informasi lengkap silahkan bergabung bersama kami di grup Telegram resmi kami di t.me/keluarga Iman Rasuli. Terima kasih. Tuhan